Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang masalah-masalah belajar yang merupakan tugas kelompok dari Ibu Dwi Sulistianingsih, SSI MPD. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu, kita dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok 8. Nah, ada siapa saja sih di kelompok 8? Yang pertama ada Hardiana Triwulandari. Yang kedua ada Asa Aulia Isabilillah. Yang ketiga ada Ayu Putri Regita Sari. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Nisa Adelia Trianita. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke materi. Dan mari kita simak materinya bersama. Sebelum kita masuk ke apa saja sih masalah-masalah belajar, kita harus tahu dulu apa itu masalah belajar. Jadi, masalah belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang dan menghambat kelancaran sebuah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Ada faktor penyebab masalah belajar, salah satunya faktor internal yang dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, ada apa saja sih masalah-masalah intern belajar? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada malas. Nah, apa sih itu malas belajar? Malas belajar adalah penyakit klasik yang datang tanpa diduga. Penyebab utama yang menyebabkan masalah malas belajar itu dipengaruhi oleh pola pikir yang menganggap belajar adalah sesuatu yang menekan, tidak menarik, membosankan, dan tidak jelas tujuannya. Yang kedua, ada belajar hanya untuk mengejar nilai akademis. Ketika belajar hanya untuk mengejar nilai akademis, maka hanya akan terpaku pada satu indikator saja, dan hal itu akan menutup kesempatan maupun peluang lain untuk belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar nilai. Yang ketiga, tidak suka terhadap mata pelajaran tertentu. Perasaan tidak suka terhadap salah satu pelajaran tertentu memang menjadi masalah dalam belajar. Rasa tidak suka terhadap mata pelajaran tertentu dapat disebabkan oleh sugesti diri sendiri yang menganggap pelajaran itu sulit, dan juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan diri untuk menangkap hal menarik yang ada di balik ilmu tersebut. Nah, yang keempat, ada cara belajar yang salah. Nah, ini cara belajar yang keliru hanya akan menghamburkan waktu dan energi dalam belajar, seperti halnya belum memahami konsepnya secara matang, terpaku hanya pada 1-2 sumber, dan sibuk menghafal tanpa memahami. Nah, yang nomor 5 atau yang terakhir adalah semangat belajar yang tidak konsisten. Persepsi dan cara pandang yang tepat dalam melihat proses belajar adalah mengasah kedisiplinan dalam belajar konsisten, dalam mengerjakan sesuatu hal dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa sih masalah-masalah intern belajar dan ada berapa masalah-masalah intern belajar.
Sekarang, kalian tahu nggak apa itu faktor intern belajar? Sebelum kita masuk ke faktor-faktor intern belajar, apa faktor intern itu? Jadi, faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, sekarang apa saja sih faktor intern belajar? Faktor intern belajar ada dua. Yang pertama faktor fisiologi atau jasmani, dan yang kedua ada faktor psikologis atau rohani. Nah, faktor fisiologi atau jasmani itu ada dua. Yang pertama faktor kesehatan, yang kedua faktor cacat tubuh. Faktor kesehatan. Proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatannya kurang maksimal, yang menyebabkan siswa cepat lemah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk, dan gangguan fungsi alat indera serta tubuhnya, sehingga proses menerima pelajaran, memahami pelajaran menjadi tidak baik dan akan tertinggal dalam pelajaran. Yang kedua, ada cacat tubuh. Cacat tubuh seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan gangguan gerak akan mempengaruhi proses dalam belajar. Kedua, ada faktor psikologis atau rohani, suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan jiwa siswa. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Murid yang mempunyai intelijensi tinggi akan lebih mudah atau lebih berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang intelijensinya rendah. Sebab murid yang berintelijensi rendah akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan guru. Yang kedua ada bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Bakat akan dapat mempengaruhi seseorang dalam belajar atau dapat mendatangkan kesulitan. Misalnya, bila bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, contohnya, seseorang yang tidak berbakat menari akan mengalami kesulitan dalam belajar menari, walaupun tari itu mudah gerakannya. Yang ketiga ada sikap. Sikap dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan suka atau tidak suka yang muncul dalam diri seseorang terhadap pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, motivasi. Motivasi sangat erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar. Bila murid tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tentu prestasi belajar bisa menurun. Yang kelima, ada minat dan usaha. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, tidak sesuai dengan bakat, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai dengan kecakapannya, maka akan menimbulkan problema dalam diri atau kesulitan belajar dalam diri. Namun demikian, minat dapat adanya, usaha yang baik juga akan mempengaruhi hasil belajar. Yang keenam, ada rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak dan berhasil. Dalam proses belajar, diketahui bahwa untuk
Prestasi merupakan tahap pembuktian atau perwujudan diri yang diakui. Yang ketujuh ada kebiasaan belajar. Kebiasaan-kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi kemampuannya dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan. Kebiasaan buruk dalam belajar dapat berupa belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, dan menyia-nyiakan kesempatan belajar. Yang kedelapan, yaitu menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan itu merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Dengan kata lain, belajar dengan jalan mengingat dan mempelajari kembali setiap pelajaran yang hampir terlupakan. Yang kesembilan, kesiapan belajar. Seseorang yang telah siap belajar akan lebih mudah melakukan kegiatan belajar. Faktor ini erat hubungannya dengan masalah kematangan dan kebutuhan perkembangan. Dan yang terakhir ada cita-cita. Nah, cita-cita merupakan bentuk eksplorasi diri seseorang yang dimana memiliki gambaran yang jelas tentang akan menjadi seperti apa di masa depan nanti. Setelah tadi kita mengetahui masalah-masalah intern belajar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan perilaku belajar. Nah, cara menentukan hal-hal apa yang akan diamati itu apa aja sih? Yang pertama itu menyusun rencana pengamatan menggunakan media belajar, prosedur, dan cara proses belajar sesuatu. Yang kedua, memilih siapa yang akan diamati. Yang ketiga, menentukan hal yang akan diamati. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil pengamatan. Cara yang kedua yaitu menganalisis hasil belajar. Analisis hasil belajar dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, merencanakan analisis sejak awal semester. Yang kedua, merencanakan jenis-jenis pekerjaan yang dipandang sebagai hasil belajar. Yang ketiga, mengumpulkan hasil belajar baik yang berupa ujian tertulis, karya tulis, maupun benda. Yang keempat, melakukan analisis secara statistika tentang angka-angka perolehan ujian dan mengkategorikan karya-karya yang tidak bisa diangkakan. Yang kelima, mempertimbangkan hasil pengamatan pada kegiatan belajar. Yang keenam, mempertimbangkan tingkat kesulitan bahan atau materi ajar yang dibandingkan dengan kemampuan dalam menerima materi yang disampaikan. Yang ketujuh, memperhatikan kondisi-kondisi intern yang mempengaruhi atau diduga ada pengaruhnya dalam belajar. Dan yang terakhir, melancarkan suatu angket evaluasi pembelajaran menjelang akhir semester. Pada angket tersebut dapat dinyatakan tanggapan tentang jalannya proses belajar, mengajar, dan kesulitan dalam belajar. Dengan analisis tersebut dapat mengambil kesimpulan tentang hasil belajar seorang individu. Cara yang terakhir atau cara yang ketiga yaitu dengan tes hasil belajar.
pada tes hasil belajar umumnya digolongkan sebagai tes lisan dan tes tertulis. Ada kelebihan dan kekurangan tes tertulis maupun tes secara lisan. Nah, apa saja sih kelebihan dari tes tertulis? Yang pertama, dapat menguji banyak siswa dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, objektivitas pengajaran tes terjamin dan mudah diawasi. Yang ketiga, penguji dapat menyusun soal-soal yang merata pada tiap pokok pembahasan. Dan yang terakhir, penguji dengan mudah dapat menentukan standar penilaian dan dalam pengejaran dan dapat memilih menjawab urutan soal sesuai kemampuannya. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan tes tertulis. Nah, kekurangan tes tertulis itu ada dua. Yang pertama, penguji tidak memperoleh penjelasan jawaban siswa. Dan yang kedua, rumusan pernyataan tidak begitu jelas. Selain ada tes secara tertulis, juga yang kedua ada tes secara lisan. Nah, kelebihannya apa saja sih? Yang pertama, kelebihannya adalah penguji dapat menilai dan meneliti kemampuan peserta dalam bernalar. Yang kedua, penguji dapat mengejar tingkat penguasaan siswa terhadap pokok bahasan. Dan yang terakhir, penguji dapat menyesuaikan bahasa terhadap daya tangkap siswa. Sama halnya dengan tes secara tertulis, ada kelebihan, ada kekurangan. Tes secara lisan juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, penguji dapat terjerumus pada pesan subjektif atas perilaku siswa. Dan yang terakhir, memerlukan waktu yang lama untuk menemukan tipe perilaku belajar siswa. Dari pembahasan tadi, jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang menjadi akar masalah-masalah internal dalam belajar adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang perbaiki dari diri kita sendiri, dari akar masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, sarana dan prasarana dalam pembelajaran juga dapat mempengaruhi proses belajar. Yang ketiga, ada banyak hal yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan menciptakan sugesti dalam diri sendiri untuk memahami sebuah ilmu penting di dalam setiap pelajaran yang diterima. Yang keempat, menciptakan semangat belajar dengan konsisten untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, dukungan orang sekitar itu penting untuk membantu mengatasi masalah internal belajar yang sedang dihadapi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang masalah-masalah belajar. Jadi, setelah kita tahu apa itu masalah belajar, mari kita perbaiki diri untuk lebih semangat dalam belajar dan meraih cita-cita teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.